Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman. Ya teman-teman, alhamdulillah pada video kali ini saya mau buat video tanya jawab ya seputar ikan live feeder ya teman-teman. Jadi kemarin saya sempat posting di Instagram itu kolom buat teman-teman kalau mau tanya, dan nanti beberapa pertanyaan mau saya ambil dari Instagram tersebut ya, dari komen yang ada di Instagram, dan saya akan memilih beberapa pertanyaan yang nanti akan saya jawab di video ini teman-teman. Sebelum saya jawab saya mau menegaskan ya ke teman-teman sekalian, kalau apa yang saya jawab nanti itu semata-mata sesuai dengan pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Jadi sesuai pengalaman pribadi. Kalau semisal ada peternak lain misalnya yang berpendapat berbeda ya teman-teman, silakan aja mau ikuti yang mana, dan saya tidak mengharuskan teman-teman harus setuju dengan apa yang saya sampaikan ya. Jadi bebas ya teman-teman. Jadi kita jangan terpacu dengan salah satu istilahnya tuh pendapat dari seorang peternak gitu. Silakan teman-teman perbanyak referensi ya dari tempat lain, dan teman-teman silakan pilih mana yang paling cocok untuk diterapkan sama teman-teman di rumah ya. Jadi gitu teman-teman. Dan langsung aja ya, kita akan pilih beberapa pertanyaan yang mau saya jawab. Ini pertanyaan dari Wafik Ahya ya. Pertanyaan dari Wafik Ahya. Kenapa Mas Miftah lebih suka outdoor selain hemat listrik ya? Jadi alasan kenapa saya suka ternak ikan itu outdoor karena memang dari awal saya ternak ikan itu outdoor teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang pernah lihat video saya sebelumnya ya, video-video awal ya tentunya ya, sekitar hampir 8 bulan yang lalu mungkin. Di situ yang saya posting itu ikan-ikan yang kualitas pasar ya, seperti ikan Molly, Golden Black, kemudian Platy ya, Swordtail, dan jenis-jenis ikan seperti itu memang dari awal saya ternaknya secara outdoor. Nah kemudian ya saya langsung terapkan juga untuk gapi ya, walaupun gapi itu gapi yang kualitas, dan ternyata sejauh ini ya berhasil juga gitu, dan hasilnya bahkan udah saya jual dan bahkan menghasilkan ya pundi-pundi rupiah yang lumayan besar teman-teman. Jadi kenapa saya sukanya outdoor ya, karena memang dari awal saya mainnya outdoor, dan saya belum pernah main indoor. Sampai detik ini juga saya belum pernah main indoor ya. Jadi saya mainnya outdoor terus, baik menggunakan kolam maupun menggunakan ember. Kemudian dari Rian Aditya Putra Pradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ternak gupi outdoor, banyak telur keong, apakah itu berbahaya? Sejauh pengamatan saya itu nggak berbahaya teman-teman ya. Jadi telur keong ya, yang berwarna bening itu seperti jelly, kalau terkena lumut ya jadinya beningnya tuh warna hijau, itu nggak berbahaya buat ikan ya, nggak berbahaya. Bahkan keongnya itu terkadang malah dibutuhkan buat apa? Buat dia itu ikut juga membersihkan kotoran-kotoran teman-teman. Bahkan keong juga bisa makan ini ikan yang mati ya. Jadi kalau ada bangkai ikan yang nggak sempat kita angkat, itu akan dimakan sama keong. Jadi menurut saya untuk keong justru bukannya merugikan, malah ada keuntungannya. Memang dari segi keindahan memang itu kurang baik ya teman-teman, karena ya itu jadi nggak enak aja dilihat kalau ada keongnya di kolam banyak gitu. Tapi kalau misalnya memberi bahaya ke ikan, sejauh ini yang saya amati itu tidak. Kemudian dari Bin 2an, beternak dalam ember outdoor apakah perlu ganti air seperti indoor? Mengapa? Beternak outdoor ya, menggunakan ember maupun menggunakan kolam, itu tidak perlu ganti air selama tidak ada masalah dengan ikan yang ada di dalamnya ya. Bahkan kalau misalnya airnya itu sudah berwarna hijau, itu biasanya ikan itu justru malah sehat ya.
Jadi kalau misalnya air udah hijau, itu malah ikannya sehat dan nggak gampang terkena penyakit. Tapi kalau misalnya ikan yang terkena penyakit seperti kutu jarum, kemudian eh, koreng yang berwarna putih itu, yang biasanya itu di bagian pinggang, ya bagian pinggang, kemudian merembet ke belakang berwarna putih. Nah, yang seperti itu air harus diganti 100%. Ya, air harus diganti. Tapi kalau nggak ada keluhan seperti itu nggak perlu ganti air. Selama kolam tersebut terkena sinar matahari, ya, dan syukur-syukur terhindar dari hujan. Ya. Kalau terkena sinar matahari dan terhindar dari hujan, itu insya Allah airnya bakal jadi hijau dan itu aman buat ikan gapi. Dan itu nggak perlu ganti air. Kalau angler justru malah lebih ekstrim lagi teman-teman. Walaupun air yang hijau, walaupun airnya itu butak sekalipun ya, walaupun airnya butak dan banyak endapan daun keringnya, itu sejauh ini untuk angler itu aman-aman aja teman-teman. Ya, karena saya ternak angler itu full outdoor dan itu pakai ember. Ya, baik itu yang yellow jacket, kemudian blue star, mini tiger, dan scarlet juga ada. Itu saya ternakin kayak gitu pakai ember. Nggak pernah saya ganti air dari burayak ya sampai ikan itu siap untuk dijual, itu nggak pernah saya ganti air. Tapi kalau misalnya ada keluhan seperti ikannya terkena penyakit, maka yang seperti itu ganti air ya. Jadi intinya untuk ternak outdoor itu ganti air kalau dibutuhkan aja. Kalau nggak butuh ya cukup menambahkan air aja. Jadi kita buat semacam apa ya, batas tertentu yang semisal air itu sudah berkurang tinggal ditambahin lagi, kalau berkurang tambahin lagi, gitu aja. Kemudian Dwi 01 Dwi, fakta apa mitos inbreed atau perkawinan sedara itu bakal menghasilkan keturunan yang jelek? Tapi konon kabarnya ada peternak yang hasil inbreednya malah jadi juara kontes tingkat nasional. Masalah inbreed atau perkawinan sedara ini teman-teman, efek sampingnya tidak hanya ada pada ikan gapi, melainkan ke semua makhluk hidup, ya, ke semua makhluk hidup. Bahkan ketika saya baca-baca ya referensi dari internet, sama ya, kalau misalnya inbreed pada orang yang membudidayakan hamster itu biasanya anakan dari hasil inbreed itu lebih rentan terserang penyakit, ya. Kalau di manusia malah lebih parah lagi ya teman-teman, kalau perkawinan sedara itu bisa cacat ya. Tapi kalau misalnya di gapi, kerugian dari inbreed ini tidak langsung kelihatan teman-teman, tidak langsung kelihatan. Dia itu kelihatan itu setelah beberapa generasi ke bawah gitu loh teman-teman. Kalau misalnya inbreed terus menerus ya, itu lama kelamaan akan ada penurunan kualitas, lebih ke penurunan kualitas. Dan penurunan kualitas ini relatif teman-teman, bisa dari yang normal menjadi blonde atau pirang, kemudian dari blonde menjadi albino, itu juga sebetulnya penurunan kualitas ya. Albino itu dia tercipta karena ya inbreed secara terus menerus teman-teman untuk ikan gapi ya. Jadi apakah bikin ikannya jadi jelek? Ya nggak mesti juga, nggak mesti langsung. Selama apa? Selama si breeder tersebut ya dia selalu apa ya, menyortir indukannya. Jadi indukannya tuh selalu disortir. Jadi dia selalu nyortir anakan yang kualitasnya paling bagus, yang nanti dijadikan induk selanjutnya. Jadi kalau yang seperti itu insya Allah anakannya nggak turun ya, insya Allah anakannya tuh tetap stabil, nggak turun teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak disortir indukannya ya, buat apa, indukan selanjutnya nggak dipilih-pilih, maka yang membuahi adalah gapi yang kualitasnya nggak bagus ya, maka anakannya akan turun gitu. Jadi kalau misalnya masalah inbreed ini lebih ke ketahanan fisik dari ikan tersebut. Untuk performa selama si peternak tersebut selalu menyortir indukan yang dia pakai untuk melanjutkan keturunan ya dari ikan gapi tersebut, maka itu insya Allah sih nggak sampai turun kualitasnya. Kemudian dari Fikrat ya, apa yang membuat gupi harganya beda-beda selain kualitas, warna, corak? Jadi untuk harga teman-teman, harga itu tergantung yang menetapkan harga.
Jadi ikan gapi ini ya berbeda dengan produk yang lain ya, misalnya obat-obatan atau bahkan pakan yang harganya itu bisa di rata-rata gitu. Tapi kalau gupi ini nggak bisa di rata-rata karena ya tergantung sellernya. Si seller itu menetapkan harga sesuai dengan perawatan yang dia lakukan, teman-teman. Kalau misalnya perawatannya membutuhkan biaya yang besar ya, kemudian dia menetapkan harga tinggi, yaitu wajar-wajar aja, teman-teman. Kalau misalnya perawatannya minim, kemudian stoknya juga melimpah, udah dia jual murah, yaitu juga wajar-wajar aja, teman-teman. Jadi itu juga menjadi pertimbangan. Tapi yang pasti ya, yang pasti harga membawa kualitas gitu ya. Itu biasanya ya, kalau misalnya ada yang menjual harga mahal tapi kualitasnya jelek, ya jangan dibeli gitu aja. Tapi kalau misalnya kualitasnya bagus harga mahal, ya wajar, yang wajar aja gitu ya. Semisal ada gapi harga sepasangnya misal ya 2 juta nih, kalau kualitasnya bagus ya wajar-wajar aja. Begitu juga misalnya ada orang jual gapi seharga seharga 70.000 misalnya sepasang. Kalau misalnya kualitasnya sesuai dengan harga, ya wajar-wajar aja gitu loh. Yang nggak wajar itu misalnya gapi jelek dijual harga sangat mahal, nah itu nggak wajar, teman-teman. Nah yang kayak gitu yang nggak usah dibeli. Tapi kalau misalnya sesuai dengan kualitas, ya itu wajar-wajar aja, teman-teman. Faktor yang mempengaruhi harga gapi itu juga tergantung si sellernya, bagaimana dia merawat gapi tersebut. Kalau dia merawat gapinya dengan biaya yang cukup tinggi ya, pakannya dia pakai pakan yang bagus, kemudian dia ternak secara indoor yang membutuhkan operasional yang lebih tinggi dibandingkan orang yang ternak pakai outdoor, yang pakai ember atau pakai kolam, ya itu wajar gitu. Jadi banyak faktor, teman-teman. Yang pasti ya kita harus menghargai setiap seller ya ketika dia menetapkan harga dari ikan yang dia jual gitu, teman-teman. Nggak perlu kita ejek, wah ini ikannya kemahalan misalnya, jangan seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ya, teman-teman, dari Indah Oktaviani ya. Dari tadi kan kita jawabnya tuh laki-laki terus ya, maka yang terakhir ini perempuan yang kita jawab pertanyaannya, dari Mbak Indah Oktaviani. Casut, cacing sutra sama DM, dia punya makna buat gupi lebih bagus dan cepat mana buat pertumbuhan burayak gapi. Jadi mana yang lebih bagus antara cacing sutra dengan DM untuk pertumbuhan ya? Jawabannya adalah cacing sutra. Loh, dari mana taunya? Dari ketika saya membandingkan farm saya yang di Purbalingga itu pakainya cacing sutra ya, cacing sutra. Sedangkan di belakang rumah ini kolam ada yang saya pakai DM. Burayaknya kalau saya perhatikan ya, teman-teman, itu lebih cepat yang pakai cacing sutra. Itu usia tidak sampai 2 minggu saja, tidak sampai 2 minggu, ukuran badan burayaknya itu seperti burayak umur 1 bulan. Lebih cepat pakai cacing sutra. Cuma untuk DM juga bagus ya. Intinya pakan hidup itu otomatis lebih bagus daripada yang pakan yang sintetis seperti pelet ya, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya membandingannya antara pakan hidup dengan pelet, tentu saya akan jawab pakai pakan hidup. Tapi kalau antara cacing sutra dan DM, ya saya bilang yang paling bagus adalah cacing sutra. Jadi gitu, teman-teman ya. Jadi saya cuma bisa menjawab ya beberapa pertanyaan tadi ya. Yang untuk yang lain, bagi pertanyaan yang tidak sempat saya jawab sebelumnya, saya mohon maaf ya, teman-teman, karena durasi juga supaya video ini nggak terlalu lama. Dan kalau misalnya teman-teman mau ya tanya banyak ya ke saya, silakan ya, teman-teman bisa main aja ke farm saya yang ada di Purbalingga. Nanti janjian sama saya mau ketemunya hari apa gitu ya. Itu insya Allah bisa kayak gitu, teman-teman. Ya supaya nggak susah gitu tanya jawabnya ya, teman-teman bisa langsung datang aja ke sana. Oke, teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa juga like video ini. Oke, teman-teman, makasih banyak telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.